Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita yang pertama ini tentang absolute value atau nilai mutlak. Nah, mungkin untuk kalian masih merasa asing tentang nilai mutlak itu sendiri karena memang di SD SMP itu masih belum diajarkan. Nah, pertama kali diajarkan itu di SMA ini. Nilai mutlak. Sebelum masuk ke definisi nilai mutlak, saya kasih gambaran dulu tentang nilai mutlak biar kalian ada gambaran. Nah, di sini ada sebuah map. Yang mana di mapnya ini kalian fokuskan ke 3 titik. Yakni Bukit Kapur Suci, SMA Negeri 1 Manyar, sama Bakso Kaki Sapi. Nah, di sini ada seorang siswi SMA Negeri 1 Manyar yang rumahnya berada di daerah Bukit Kapur Suci. Nah, di mana gadis ini ingin berangkat ke sekolah atau ke SMA Negeri 1 Manyar. Nah, berapakah jarak yang harus ditempuh Andin atau seorang siswi SMA untuk sampai ke sekolah? Nah, kita lihat itu perjalanan Andin dari min 6 sampai ke 0. Kira-kira berapakah jaraknya? Apakah min 6 meter atau 6 meter? Ya, jawaban yang benar adalah 6 meter. Untuk detail kenapa kok 6 meter, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, jika sepulang sekolah Andin ingin membelikan ibunya bakso kaki sapi, berapakah jarak yang harus ditempuh Andin dari SMA Negeri 1 Manyar ke bakso kaki sapi? Nah, terlihat dari gambar itu kan dari 0 sampai 6. Berarti sudah jelas ya jaraknya dari SMA 1 Manyar ke bakso kaki sapi itu 6 meter. Setelah membeli bakso, otomatis Andin kan harus pulang ke rumah. Sekarang yang ditanyakan, berapakah jarak bakso kaki sapi ke rumah Andin? Nah, dari 6 sampai min 6. Di sini jawabannya adalah 12 meter. Sekarang mau saya tanyakan, apakah benar ada jarak yang bernilai negatif? Untuk yang awal tadi jawaban min 6. Saya tanya apakah benar ada jarak yang bernilai negatif? Otomatis kan tidak. Kalau kita sudah berjalan melangkah jarak, itu kan berarti nggak ada yang bernilai negatif. Semuanya pasti bernilai positif. Nah, konsep seperti ini ada di matematika yang mana diberi nama dengan nilai mutlak atau absolute value. Nah, nilai mutlak itu sendiri dilambangkan dengan X seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada tanda mutlaknya kanan kiri. Yang mana arti dari nilai mutlak itu sendiri adalah berapapun nilai yang dimutlakkan itu hasilnya akan selalu bernilai positif. Jadi angka berapapun yang berada di dalam mutlak itu pasti akan bernilai positif. Contohnya di sini kalau ada mutlak 6. Di sini dia akan bernilai positif 6. Otomatis sudah jelas ya karena ini memang 6. Jadi artinya jarak antara 0 ke 6 adalah 6. Selanjutnya untuk yang mutlak min 6, di sini walaupun dia min, dia nanti hasilnya tetap bernilai positif. Jadi tetap bernilai 6.
Kenapa? Karena min 6 di sini artinya kan jarak dari 0 ke min 6. Sama kayak jarak rumah ke sekolah tadi, kan min 6 sampai ke 0. Makanya hasil akhirnya tetap 6 karena sebuah jarak. Nah, dari sini kalian sudah sedikit memahami kan tentang apa itu nilai mutlak. Kalau dituliskan dalam bentuk matematika, nilai mutlak adalah sembarang bilangan X elemen R yang didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X itu dia akan bernilai positif atau bernilai X jika X atau yang dimutlakkan itu nilainya lebih dari 0. Contohnya kayak mutlak 6, tadi dia akan bernilai 6. Selanjutnya dia akan bernilai min X jika nilai X-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Contohnya tadi mutlak min 6, artinya kan min 6 diminkan lagi 6, jadi kan min jadi plus, otomatis nanti hasil akhirnya positif. Jadi intinya kalau dinilai mutlak ini berapapun angkanya, kalau dimutlakkan hasil akhirnya selalu bernilai positif. Selain definisi ini ada juga definisi yang lebih detail, tapi intinya sama. Kalau ada mutlak AX plus B itu bisa dibagi menjadi 2, artinya dia akan bernilai AX plus B jika AX plus B nya itu lebih dari sama dengan 0, dan dia akan bernilai min dalam kurung AX plus B jika AX plus B nya kurang dari 0. Kalau dalam bentuk definisi. Nah, nilai mutlak itu sendiri memiliki beberapa sifat. Untuk sembarang bilangan X, Y anggota real berlaku sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, jika ada mutlak min X itu nilainya akan sama dengan mutlak X. Contohnya mutlak min 6, tadi kan nilainya sama dengan mutlak 6. Hasilnya sama-sama 6. Sifat yang kedua, kalau ada mutlak X itu nilainya akan sama dengan akar X dikuadratkan. Yang mana di sini kan akar sama kuadrat kan hilang, dan nilai dari sini juga kan selalu positif, sama dengan ini selalu positif, makanya dia bernilai sama. Untuk sifat yang ketiga, kalau ada mutlak X dikuadratkan, dia akan bernilai sama dengan min X dikuadratkan sama juga dengan X kuadrat, nilainya sama saja. Contohnya kalau ada mutlak 3 dikuadratkan, itu nilainya akan sama dengan min 3 dikuadratkan, habis itu baru dimutlakkan, atau sama saja dengan nilainya 3 kuadrat, sama-sama semuanya bernilai 9. Lanjut untuk sifat yang keempat, kalau ada mutlak X min Y itu akan bernilai sama dengan mutlak Y min X. Saya kasih contoh di sini, kalau misalkan ada mutlak kalau ada mutlak 3 min 2, itu kan hasilnya berarti kan 3 dikurangi 2 kan sama dengan mutlak 1. Mutlak 1 kan hasilnya 1. Ini kalau misalnya kita anggap X-nya itu 3 dan Y-nya itu 2. Sedangkan kalau kita rubah jadi Y min X, berarti kan mutlak 2 dikurangi 3, hasilnya sama dengan
2 dikurangi 3 kan min 1, berarti mutlak min 1. Mutlak min 1 hasilnya 1. Jadi nanti hasil akhirnya tetap bernilai sama-sama 1. Lanjut ke sifat selanjutnya. Sifat 5 di mana di sini kalau ada mutlak X dikalikan Y, nanti nilainya akan sama dengan mutlak X sendiri dikalikan dengan mutlak Y sendiri. Contohnya kalau di sini ada 3 kali 2, disitu kan hasilnya kan 6. 6 dimutlakkan hasilnya 6. Jika dikalikan dengan mutlak 3 itu kan hasilnya 2. Hasilnya 3 dikalikan dengan mutlak 2 hasilnya juga 2. 3 kali 2 hasilnya tetap 6. Selanjutnya untuk sifat yang nomor 6, ini sifat pembagian. Jadi artinya bisa dibagi dulu baru dimutlakan. Dia akan bernilai sama dengan dimutlakan dulu masing-masing pembilang sama penyebut baru dibagi. Sifat yang ketujuh, kalau ada mutlak X ditambah Y kurang dari sama, dia akan bernilai kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Jadi yang belakang ini nilainya lebih besar daripada yang depan. Untuk sifat yang terakhir, kalau ada mutlak X dikurangi mutlak Y, dia akan bernilai kurang dari atau sama dengan mutlak X dikurangi Y. Tuh 1-9 ini merupakan sifat-sifat dari nilai mutlak. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini contoh yang pertama, tentukan nilai mutlak dari mutlak min 16. Kita ambil dari definisi nilai mutlak. Yang dimutlakkan kan min 16, berarti kan dia negatif, artinya kurang dari 0, berarti nanti hasilnya min X. Ini berarti kan min X nya itu sendiri min 16, jadi min 16, maksudnya seperti ini. Min berarti jadi plus 16. Atau lebih gampangnya, kalau ada angka yang dimutlakan berarti hasilnya otomatis positif. Kalau ada mutlak min 16, otomatis jawabannya adalah 16. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Kalau ada mutlak min 4 dikuadratkan ditambah mutlak min 8 kali 4 ditambah 6 dikurangi mutlak 6/12. Nah, untuk yang min 4 dikuadratkan baru dimutlakkan, kan kita bisa gunakan sifat nilai mutlak yang kedua. Ini mutlak min X dikuadratkan itu sama saja dengan nilai dari X kuadrat. Berarti ini sama saja, artinya sama saja dengan min 4 dikuadratkan. Maaf ini kurang min ya, jadi ini min 4 dikuadratkan. Untuk ini min 8 dikali 4 hasilnya min 32 ditambah 6. Ini 6 dibagi 12, kita bagi dulu ya. Ini boleh dibagi dulu baru dimutlakan atau dimutlakan masing-masing baru dibagi. Sama saja nanti hasilnya. Di sini saya milih dibagi dulu baru nanti saya mutlakan. Jadi sini 6/12 disederhanakan jadi setengah. Selanjutnya di sini kan min 4 kuadrat itu hasilnya kan 16. Min 32 ditambah 6 hasilnya min 26, tapi ini masih ada mutlaknya ya. Ini masih tetap min setengah dimutlakan. Selanjutnya di sini 16 masih tetap bernilai 16. Di sini mutlak dari min 26. Berarti kan kalau dimutlakan min 26 dimutlakan berarti hasilnya jadi positif. Jadi tetap 26. Di sini min kita tulis dulu min, baru di sini mutlak dari setengah. Mutlak dari setengah itu kan berarti kan setengah. Di sini setengah. Di sini kenapa masih negatif? Negatif yang ada di sini itu mengikuti ini ya. Nah, bukan hasil dari mutlak bernilai negatif, bukan, tapi ini negatif dari sini memang di operasi bilangannya. Jadi di sini diperoleh hasilnya 16 ditambah 26 dikurangi setengah. Karena di sini ada pecahan, berarti otomatis kita samakan penyebut dulu.
Sama-sama kita samakan penyebut, jadi 32/2 ditambah 52/2 dikurangi setengah. Jadinya hasilnya 83/2. Kalau kita jadikan pecahan campuran jadi 41,5. Itu hasil dari nomor 2, 41,5. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini soalnya adalah mutlak 3x min 5 untuk x sama dengan min 2, berarti artinya nanti x yang berada di dalam mutlak kita ganti dengan min 2. Sama satunya untuk x sama dengan 11, berarti x-nya kita ganti dengan 11. Nah, di sini untuk x-nya diganti min 2, berarti kan mutlak 3x min 5 ini kan soalnya, berarti mutlak 3 dikali x-nya diganti min 2 dikurangi 5. 3 dikali min 2, otomatis kita dulu kan perkalian ya sebelum penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi di sini 3 dikali min 2 hasilnya min 6 kurangi 5. Min 6 min 5 berarti hasilnya min 11, tapi ini masih ada mutlaknya. Jadi mutlak min 11 hasilnya 11. Jadi hasil akhir mutlak 3x min 5 untuk x sama dengan min 2 adalah 11. Sedangkan untuk x sama dengan 11 di sini 3x min 5, berarti x-nya kita ganti 11, berarti 3 kali 11 min 5 sama dengan mutlak 33 dikurangi 5 sama dengan mutlak 28. Mutlak 28 hasilnya 28, berarti ini hasil akhirnya. Kita lanjut untuk contoh nomor 4. Di sini jika fx sama dengan mutlak 3x plus 9, maka nilai, nah ini yang ditanyakan, nilai dari f min 4 ditambah f3 dibagi mutlak min 2. Kalau ada soal seperti itu berarti kita perlu untuk mencari masing-masing. Kita cari f min 4-nya dulu. Sini kan 3x plus 9, x-nya kita ganti min 4, berarti 3 dikali min 4 ditambah 9. 3 kali min 4, min 12 ditambah 9. Min 12 ditambah 9 berarti min 3. Berarti di sini mutlak min 3. Mutlak min 3 hasilnya adalah 3. Jadi kita peroleh f min 4-nya sama dengan 3. Kita lanjut, kita cari untuk f3. Untuk f3-nya sama langkahnya seperti yang atas, cuma di sini x-nya kita ganti dengan 3. Jadi mutlak 3 dikali 3 tambah 9. 3 kali 3 hasilnya 9. 9 tambah 9, 18. Berarti mutlak dari 18 adalah 18. Jadi di sini kita peroleh F3-nya sama dengan 18. Selanjutnya tinggal kita substitusi ke pertanyaan diminta. Soalnya f min 4 ditambah f3 dibagi mutlak min 2. F min 4-nya kita peroleh 3, F3-nya kita peroleh 18. Jadi 3 ditambah 18 dibagi mutlak min 2. Mutlak min 2, kalau bilangan keluar dari mutlak kan hasilnya positif, jadi hasilnya 2. Jadi diperoleh 3 ditambah 18 dibagi 2. Selanjutnya 18 dibagi 2 itu kan 9, berarti 3 tambah 9 hasilnya 12. Nah, berarti untuk nomor 4 jawabannya adalah 12. Selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 5. Di sini soalnya adalah bentuk sederhana dari mutlak x min 3 dikurangi mutlak x plus 1. Untuk nilai, nah di sini ada dua pertanyaan. Ketika nilai x-nya kurang dari min 1. Yang kedua soalnya ketika x-nya berada di antara min 1 sampai dengan 3 atau x lebih dari min 1 kurang dari 3. Nah, untuk soal nomor 5 ini silakan benar-benar diperhatikan. Saya jelaskan perlahan ya. Langkah pertama yang harus kita cari adalah pembuat nol nilai mutlak. Kita cek di sini nilai mutlaknya ada 2, yakni mutlak x min 3 sama mutlak x plus 1. Berarti nanti kita perlu mencari masing-masing.
Kalau misalkan di sebuah soal yang dimutlakkan hanya satu, berarti kita perlu mencari pembuat nol nilai mutlak hanya satu saja yang dimutlakkan. Berhubung di sini contohnya ada dua, berarti dua-duanya perlu kita cari. Yang pertama kita cari pembuat nol nilai mutlak untuk mutlak x min 3. Sini x min 3, berarti kita ambil yang berada di dalam mutlak. Di sini kan x min 3 kita sama dengan kan 0. Dari sini kita cari nilai x-nya, berarti kan kita peroleh x-nya sama dengan 3. Ya. Selanjutnya, untuk yang mutlak x plus 1, kita cari yang buat nolnya, berarti kan yang di dalam mutlak x plus 1 kita sama dengan kan 0. Berarti diperoleh x-nya sama dengan min 1. Dari situ tinggal kita buat garis bilangan. Untuk yang pertama tadi kan kita peroleh x-nya sama dengan 3. Jadi kita buat garis bilangan, kita anggap 3-nya di sini. Kalau sudah, selanjutnya 3, berarti kan di sini ada sekat. Membuat nolnya 3. Berarti kan ada yang di sebelah kanannya 3, ada yang di sebelah kirinya 3. Untuk yang berada di sebelah kanannya 3, berarti kan lebih besar. Kanannya 3 berarti kan nilainya lebih besar, makanya kita pilih yang positif nanti. Untuk yang sebelah kirinya 3 berarti kan nilainya lebih kecil dari 3, makanya kita pilih yang negatif. Nah 3 ini kan diperoleh dari mutlak x min 3. Kita ingat lagi untuk yang definisi. Untuk nilai mutlak tadi kan ada 2 kan, dia akan bernilai x atau bernilai min x. Nah, x kan artinya positif, kalau min x kan berarti yang negatif. Karena di sini yang dimutlakkan adalah x min 3, berarti kita anggap ini positif, berarti kita yang sebelah kanannya 3 positif, x min 3. Untuk yang sebelah kirinya berarti min dalam kurung x min 3. Jangan lupa ini ada kurungnya. Keseringan anak-anak itu min tanpa ada kurung, sehingga kalau tanpa ada kurung berarti artinya yang dinegatifkan hanyalah x. Aslinya kan harus ada kurung, berarti nanti negatifnya kita kalikan masing-masing. Berarti nanti min kali x hasilnya min x, min dikali min 3 berarti hasilnya plus 3. Silakan diingat ya anak-anak ya untuk yang itu ya. Untuk pembuat nol yang kedua kita peroleh di sini min 1. Nah, berarti kita buat garis bilangan lagi, kita anggap min 1 di sini. Jangan sampai min 1-nya berada di sebelah kanannya 3, soalnya nanti bakal kita gabung grafiknya ya. Lah, untuk sebelah kanannya min 1 berarti kan positif. Berarti kira-kira berapa nanti? Ya, benar. X plus 1. Untuk sebelah kirinya min 1 berarti kan negatif. Berarti min dalam kurung X plus 1. Silakan dipahami dulu dari sini. Kalau sudah, berarti nanti tinggal kita gabungkan dari dua buah garis bilangan ini. Kita gabung. Nah, kita gabung berarti kan min 1 sama 3. Ini jangan sampai kebalik, jangan sampai nanti 3-nya di sini, min 1-nya di sini. Tetap ini kita sesuai aturan dari garis bilangan, positif sebelah kanan, negatif sebelah kiri ya. Cuma ini untuk yang 0, 1, 2 dan negatif-negatif yang lain tidak saya tuliskan. Jadi saya tekankan di sini aja. Nah, selanjutnya berarti di sini kan ada dua batasan, min 1 sama 3. Berarti nanti ada 3 daerah, 1, 2, 3. Untuk daerah yang pertama kita anggap untuk yang lebih dari 3. Untuk daerah yang kedua antara min 1 sampai 3. Untuk daerah yang ketiga kurang dari min 1 atau yang negatif. Nah, di sini nanti kalau ini ditanyakan untuk daerah yang lebih dari 3, berarti kita gunakan x min 3 sama x plus 1. Kenapa seperti ini? Silakan dilihat lagi di sini. 3 sebelah kanannya 3, berarti kan x min 3. Makanya di sini kita tulis x min 3. Min 1. Nah,
sebelah kanannya min 1, berarti di sini kan ada 3. Berarti dari sini sampai ke kanan terus kan nanti nilainya X plus 1. Makanya di sini kita tulis X plus 1. Paham ya? Untuk daerah yang kedua, di sini, ini kan berarti kurang dari 3, berarti kita pilih yang ini, kurang dari 3. Min dalam kurung X min 3. Yang min 1 berarti kan lebih dari min 1, berarti di sini X plus 1, berarti kita pilih yang X plus 1. Selanjutnya untuk daerah yang ketiga, di sini ini kan berarti lebih kecil dari 3, berarti kan masuk daerahnya sini, berarti min dalam kurung X min 3. Untuk yang lihat dari min 1 berarti kan kurang dari min 1, makanya kita pilih yang sini juga, min dalam kurung X plus 1. Nah nanti di sini jadi kita punya 3 buah daerah, tergantung nanti yang ditanyakan apa dari sebuah soalnya itu ya. Paham ya? Kita lanjut. Kita lihat dari soalnya sekarang. Untuk soalnya yang ditanyakan di sini kan X kurang dari min 1, berarti yang ditanyakan daerah 3 ini. Berarti nanti kita gunakan yang minus-minus, dua-duanya minus. Untuk X kurang dari min 1. Nah, ini kan soalnya. X min 3 kita ambil yang negatif. X min 3 nya kita ambil yang negatif, berarti min dalam kurung X min 3. Ini min tetap min, ini kita ganti dengan negatif X plus 1. Min berarti jadi plus, min berarti jadi plus, makanya berubah jadi ini min dikalikan jadi min X, min jadi plus 3 plus. Nah berarti hasilnya sama dengan 4. Untuk selanjutnya, untuk yang daerah antara min 1 sampai 3, berarti kita pilih yang ini nanti. Untuk X min 3 nya, di sini kan negatif, berarti kita masukkan yang negatif, berarti min X min 3. Minnya ini tetap min. Di sini ini positif, berarti kita pakai positif X plus 1. Min dikali X berarti min X, min kali min 3 berarti plus 3, min kali X, min kali 1 berarti min 1. Berarti dari sini kan bisa disederhanakan jadi hasilnya min 2X plus 2. Kalau disederhanakan lagi sama-sama dapat dibagi 2, berarti 2-nya dikeluarkan. Berarti 2 buka kurung min X plus 1. Itu hasil untuk yang daerah berada di antara min 1 sampai dengan 3. Untuk yang X lebih dari 3 silakan dicoba sendiri ya. Sekian penjelasan konsep awal nilai mutlak dari saya. Jangan lupa untuk tonton video part 2 dan part 3-nya untuk materi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.